Jadi semuanya inputnya di dalam. Nah ini juga yang kita dorong supaya kemudian teman-teman YPPN ini bisa programnya itu bisa terus-menerus berjalan. Gitu. Artinya dengan ada kebijakan ini mau tidak mau pemerintah daerah akan terus memperhatikan terutama program-program yang dijalankan oleh teman-teman dari YPPN sendiri. Jadi itu jadi kita ya gimana ya masing-masing membagi tugas ya. Jadi misalnya untuk koalisi kita gitu Komnas, terus untuk di lapangan teman-teman yang akan bekerja secara program dengan bertemu dengan masyarakat itu adalah teman-teman NGO terutama teman-teman YPPN. Terima kasih Bu Linda. Bisa dibantu dulu nih. Biasanya kita akan kembali lagi ke Ibu Linda. Tapi mungkin kita juga ingin mendengar dari kawan-kawan muda, juga teman-teman dari organisasi disabilitas, ada juga yang tidak. Boleh saya mulai dari kakak? Bisa cerita siapa kakak, kemudian perjalanannya gimana ya? Kami dari YPPN. Iya. Sebelumnya kami organisasi disabilitas. Kami bekerja berdasarkan program maupun kegiatan dari kami setiap hari. Iya. Tentunya kami organisasi oleh yang dapat membantu kami. Dan YPPN merespon kami dengan baik. Terkadang ada beberapa kegiatan dari YPPN yang sangat bermanfaat bagi kami untuk peningkatan kapasitas kami. Misalnya, terkadang sekarang menuju tahun yang materi yang diberikan cukup bermanfaat. Kami kapasitas kerja kami tidak terlepas dari KPU, Bawaslu, tapi untuk kegiatan yang bersifat YPPN kami untuk itu. Dan tadi sempat saya katakan bahwa kegiatan kami tidak sama dalam semua keseluruhan. Milenial, kemudian teman-teman disabilitas juga. Teman-teman disabilitas dilibatkan di dalam proses edukasi. Ya. Termasuk ada pelatihan-pelatihan juga yang melibatkan teman-teman dari disabilitas. Itu pelatihannya khusus untuk disabilitas atau umum? Kalau pelatihan sendiri, basicnya bukan pelatihan sih, lebih ke sosialisasi, diskusi. Tadi kakak siapa namanya? Gilbert. Yang tadi kan sempat ditanyakan bersifat umum atau disabilitas, kegiatan yang dilakukan YPPN itu bersifat umum, jadi tidak terkecuali disabilitas juga dapat bergabung. Jadi disabilitas diundang. Ya. Yang kakak Gilbert ingat apa saja yang didiskusikan di dalam forum? Yang diskusikan itu salah satunya itu seperti kan yang masalah basic pada yang paling basic ya yang wajib diberikan buat teman-teman disabilitas agar kembali lagi punya pemahaman, punya pengetahuan kalau sebenarnya disabilitas juga dapat mengikuti pemilu dengan jalur-jalurnya sudah diberitahukan seperti itu sih. Terima kasih Mas. Iya, ketua LBH Putih. Panggilnya siapa? Usi, Kakak. Usi boleh. Mbak Usi ya. Apa kabar Usi? Terima kasih sudah bergabung. Tadi dari Mas Gilbert, Mas. Kok gak cocok ya Mas Gilbert? Bung Gilbert. Mas itu cocoknya Joko. Bung Gilbert tadi sudah cerita tentang bagaimana kawan-kawan disabilitas di PPUAD, Pusat Pemilihan Umum Maksud Disabilitas, benar? Iya. Susah nih ngapalinnya ya. Nggak ada cerita lain ya? Tentang bagaimana teman-teman disabilitas terlibat di dalam sosialisasi pemilu dan bagaimana YPPN juga melibatkan kawan-kawan. Nah tadi dari Ibu Linda dari Komnas HAM juga sudah cerita tentang bagaimana Komnas HAM selama ini memberikan dukungan, support, saling support lah kalau bahasanya. Benar. Bu Linda tadi ya saling support karena dari Komnas HAM sendiri juga tidak bisa bekerja sendiri gitu ya, dan itu sudah cerita banyak. Nah sekarang kita lanjut ingin dari kawan muda. Yang muda siapa? Oke, adik dulu. Kemudian ada Bagus juga
juga terima kasih sudah datang di Lampung. Yang di Jakarta itu saya mau cuci. Dan banyak dari awal 2021 kita bergabung di PPM, ikut kegiatan demokrasi resilience, kemudian lanjut program CW sampai 2003. Ada banyak hal yang sudah didapat. Namun saya mencoba untuk memaparkan beberapa poin yang masuk ke dalam pikiran kaum muda. Yang pertama bicara soal misinformasi dan disinformasi. Memang peran kaum muda di sini penting sekali karena menyangkut hoax informasi yang tersebar di berbagai media, kemudian dia mengganggu stabilitas pemilu 2024. Itu kami di Maluku itu sudah mulai ada informasi-informasi hoax itu sudah mulai dari 2022, dan itu yang paling terjadi, isu yang paling sering terjadi adalah isu agama. Karena kami juga bekas di sini bekas peperangan, jadi kami berupaya untuk menyampaikan kepada publik bahwa kami adalah corong perdamaian dan pemuda mengambil peran di situ. Itu berbicara soal dan disinformasi. Kemudian pemilu, kemudian juga menyuarakan kepentingan masyarakat adat, kaum disabilitas, difabel. Itu juga bagian dari agenda kami yang sudah sama-sama dengan YPPM. Kemudian juga yang tadi sudah Bung Gilbert sampaikan itu tentang keberpihakan identitas, menyuarakan kepentingan kaum disabilitas untuk ikut dalam pemilihan umum, di mana ada beberapa kaum difabel disabilitas yang tidak punya identitas sama sekali. Nah, itu kami suarakan di KPU dan Bawaslu untuk sama-sama kawal. Kemudian juga ada program pemberdayaan, itu kita bertemu sama Maminya, itu berbicara soal bagaimana dinas sosial bisa sama-sama dengan organisasi disabilitas ini untuk ada dalam agenda-agenda pemberdayaan. Dan yang lebih spesifik lagi soal kekerasan seksual pada kaum difabel, di mana kemarin itu 2022 itu tercatat di dinas Diskrimsus Polda Maluku itu sebesar 183 kasus kekerasan, dan ada beberapa kasus yang terjadi dan korbannya itu adalah disabilitas juga, bisu. Itu karena bisu tidak bisa berbicara banyak, padahal dia sudah terjadi kasus kekerasan seksual. Tapi karena bisu tidak bisa disampaikan, dia tidak bisa berbicara. Itu kami kawal. Kemudian juga ada kemarin 2023 kemarin baru sempat terjadi, itu sempat viral juga dan sama-sama dikawal oleh media Tribun. Itu terkait dengan kasus kekerasan seksual dari Pulau Damer, di mana korbannya itu adalah anak usia dini dengan pelakunya 3 orang dan anak muda juga atau orang tua. Dewasa. Pelakunya anak di bawah umur juga. Jadi ada yang 10, ada yang 12, dan ada yang 15 tahun. Nah, itu yang kami sementara kawal. Dan program kami milenial lebih spesifik kepada untuk kami Rumah Milenial Indonesia Wilayah Maluku lebih spesifik mengawal kepentingan masyarakat adat. Jadi kami bergabung dengan YPPM juga, kami berusaha untuk menyampaikan bahwa ada kasus-kasus masyarakat adat yang dirampas, mulai dari kasus Abuai sampai di SBT sampai di Marantenten Kepulauan Aru. Itu juga kami sampaikan dan kami bantu suarakan, dan waktu di Jakarta juga kami bawa aspirasi itu ke sana, dan poinnya adalah poin kami bawa ke sana adalah
kasus kekerasan seksual dan kasus perampasan hak ruang masyarakat adat. Itu saja yang bisa kami pemuda sampaikan. Terima kasih banyak. Kiranya ke depan kita lebih lagi bersinergi untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Terima kasih. Terima kasih. Saya Tantri. Saya dari Komunitas Disabilitas Indonesia. Ganti ini. Nah itu sekarang sudah dikenalkan. Linda yang tahu kalau ini yang ganti Ibu Min. Oke, mari kita dengar ketua baru Regenerasi. HWDI. Wanita Disabilitas Indonesia. Ya, terima kasih. Mungkin dari saya dari banyak dari teman-teman sudah mengungkapkan sekali untuk tentang disabilitas, terutama hak-haknya, terus kerjasama kami dulu dengan BPM. Mungkin sudah lama kami bekerja sama dengan BPM dan mungkin berapa sudah karena saya tahu, jadi saya belum tahu siapa itu. Terus banyak sekali BPM membantu kami dalam hak-hak menyuarakan hak kami, juga bersama dengan Komnas HAM, juga ada LBH Hukum bersama dengan kami untuk menjalankan hak kami sebagai penyandang disabilitas, khususnya untuk yang pertama ini ada perda disabilitas yang harus kami suarakan, dan itu sudah ada uji publiknya di bulan November kemarin dan belum disahkan, masih udah di tapi belum disahkan. Tapi saya baca di koran udah sah. Ini DPRD Kota Ambon sahkan 4 perda inisiatif termasuk perda disabilitas. Iya. Disahkan di bulan November. Penomoran. Menunggu penomoran. Lagi nunggu. Tadi yang saya bilang antrian nomor itu lama tuh. Norek. Iya. Tapi belum dikasih nomornya. Iya. Oke, baik. Dan tunggu nanti. Urusan administratif. Oke, ayo lanjut Kak Tantri. Kemarin tentang itu juga pelecehan seksual disampaikan oleh kaum bilang tadi sudah sampai banyak ya, tadi bilang tadi bahwa masih banyak kaum disabilitas yang dibuat pelecehan seksual yang di kemarin itu sekitar banyak sekali, terutama itu bagi anak bis yang tadi sampai mereka dan itu, dan salah satunya kemarin itu di Boyolali juga yang ditangani oleh Bumin sama LBH gitu. Jadi prosesnya udah nanti dilihat lagi sama ibu kita. Jadi itu banyak sekali, dan ibu juga masih kami dalam hal organisasi kami itu untuk melakukan pilihan seperti tadi hak kami Penguatan ya organisasi ya. Kalau nggak salah kemarin juga BPM terlibat di dalam ini ya, Munas Ini Mbak Dara. Iya. sebutannya apa? Musyawarah Musda ya, Musyawarah Daerah HWDI ya. itu kemarin juga ada di sana bersama dengan Sigap. Oh, ada sigap juga ya. Itu kami mesti kemarin karena kemarin Munas di Jakarta itu kami tidak dapat suara karena kami di Musda. Oh iya. Jadi suara kami tidak Oh, kalau gitu kan Iya, kalau nggak bisa. tapi sekarang sudah definitif ya. Ketua ya. Ada lagi? Oke. Kalau gitu nanti kita kembali lagi ke Kak Tantri, nanti akan ada pertanyaan dari kawan-kawan dan kita lanjut ke Sulaiman. Perkenalkan, nama saya Sulaiman Teguh dari Koalisi Milenial Inklusif yang dibentuk oleh YPP Maluku. Nah, jadi Koalisi Milenial Inklusif itu adalah gabungan dari anak muda yang tergabung dari bermacam-macam komunitas. Nah,
dalam proyek yang Koalisi Milenial Inklusif yang kami sudah lakukan itu ada kami menyuarakan terkait dengan penyandang disabilitas. Nah, menyuarakan terkait dengan penyandang disabilitas ini beberapa pekan yang lalu kami beraudiensi dengan Komisi Disabilitas Nasional Republik Indonesia. Kami menyuarakan terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, baik dari segi UMKM, pendidikan, dan akses sarana dan prasarana untuk penyandang disabilitas. Nah, kenapa? Karena seperti apa yang disampaikan oleh Mbak Linda tadi terkait dengan penyandang disabilitas di wilayah Maluku ini, Kak Linda ya, Kak Linda, betul sekali untuk di wilayah Maluku ini masih minim sentuh untuk penyandang disabilitas, baik dari sarana dan prasarana, pendidikan, terus kemudian keterlibatan penyandang disabilitas untuk pemilu dari sebelumnya sampai sekarang ini masih sangat minim sekali. Nah, kemudian kami menyuarakan itu untuk SLB itu diusahakan harus ada guru yang memang disiplin ilmunya itu dari penyandang disabilitas. Nah, kemudian akses sarana dan prasarana, dan kemudian keterlibatan penyandang disabilitas untuk harus ikut sertakan dalam pemilu. Misalkan libatkan juga penyandang disabilitas untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu. Nah, karena kalau kita berbicara tentang keterlibatan penyandang disabilitas untuk pemilu, mereka yang tahu hak-hak mereka. Kemudian dari penyandang disabilitas dari KPU kan tidak tahu bahwa kriteria penyandang disabilitas ini seperti apa jadi mereka kan tahu penyandang disabilitas ini yang kriterianya ini. Jadi mereka kalau dilibatkan dalam penyelenggara pemilu, jadi mereka bisa langsung tersentuh gitu. Nah, kemudian selain penyandang disabilitas, kami juga menyuarakan terkait dengan mis dan disinformasi. Nah, itu hoax yang beredar di wilayah Maluku. Nah, kemudian kekerasan terhadap perempuan, diskriminasi. Nah, beberapa pekan yang lalu kami menyuarakan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan yang dialami oleh teman kami sendiri, yang salah satu teman yang gabung dalam Koalisi Milenial Inklusif juga. Nah, di mana dia menyuarakan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di wilayah kampus, terus dianggap sebagai pelecehan di wilayah kampus itu, kayak dia dianggap membungkam gitu, tidak boleh berbicara terkait dengan kekerasan yang terjadi di wilayah kampus. Nah, kemudian ada isu gender, ada terkait dengan pemilu, dan kami juga dilatih dalam jurnalisme warga. Dan dalam jurnalisme warga itu kami sudah melakukan penulisan terkait dengan hak-hak penyandang disabilitas, dan alhamdulillah dari penulisan kami itu sudah terrealisasi dari hak yang sudah kami tulis dalam jurnalisme warga itu. Kemudian ketahanan demokrasi. Nah, ketahanan demokrasi ini kami buat dalam forum diskusi. Di situ kami mengundang beberapa narasumber. Karena forum diskusi itu ada Calinda, ada dari jurnalis, kemudian ada dari aktivis, ada dari pemuda, dan kami sama-sama berdiskusi terkait dengan isu-isu demokrasi yang terjadi di wilayah Maluku. Dan selain itu juga kami diberi pendampingan, pelatihan, terus kami diberikan forum-forum diskusi dan melibatkan dalam segala event yang dibuat oleh IAPP Maluku. Nah, sebelumnya juga saya sangat berterima kasih kepada The Asia Foundation yang sudah melibatkan kami dari kaum milenial inklusif untuk sama-sama bergabung dalam program demokrasi resilient yang dibentuk oleh The Asia Foundation. Thank you for that. Thank you. Dia terakhir bisa bahasa Inggris. Setelah sekian banyak ya. Setelah sekian banyak. Setelah sekian banyak ya. Iya. Rumah Milenial Indonesia. Iya. Dia itu membernya koalisi. Oke. Nanti setelah ini nanti cerita bedanya apa ya. Tapi saya mau ke Usi dulu yang dari LBH. Karena datang belakangan saya tadi soalnya jamnya tadi terlambat setengah 5 dimajukan. Macet Kak. Oke. Usi bisa cerita kesan-kesan atau mungkin situasi di Maluku ini dalam konteks
entah itu HAM, penegakan hukum, ataupun demokrasi seperti apa dan bagaimana teman-teman di Maluku ini merespon, termasuk juga kalau dikaitkan dengan program yang dikerjakan bersama Ibu ya. Iya. Bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin di Maluku. Nah, selain itu kita punya satu tugas juga sebagai melakukan advokasi kebijakan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dalam kerja-kerja pendampingan dengan teman-teman disabilitas, ini khusus ya, ya beberapa kali kita melakukan pendampingan kasus yang seperti tadi kata Tantri katakan ya, melakukan banyak kasus pelecehan seksual yang menimpa teman-teman disabilitas, kemudian stigma diskriminasi yang begitu luar biasa dari yang dialami oleh teman-teman, dan itu biasanya karena kedekatan dalam langkah-langkah lanjut ya, karena kebetulan kita juga bertanggung jawab akademisi ya, melihat berbagai persoalan dari teman-teman disabilitas. Selain teman-teman disabilitas, ada teman-teman kelompok rentan lainnya, perempuan, anak, kemudian orang dengan HIV/AIDS, teman-teman LGBTIQ, kemudian masyarakat hukum adat, ya kelompok-kelompok rentan lainnya, bahkan melakukan pendampingan terhadap orang pekerja seks di Maluku, khususnya di Kota Ambon. Nah, dalam kerja-kerja itu kita berpikir apa yang bisa kita lakukan. Kalau memang kita hanya dari perspektif melihat proses penegakan hukum, mohon maaf, yang biasanya yang tidak rentan saja, kita saja miris melihat proses penegakan hukum yang memang sudah ada aturannya, masih tetap dilakukan pelanggaran yang luar biasa, apalagi yang tidak ada peraturan yang memberikan perlindungan terhadap teman-teman ini, khususnya teman-teman disabilitas. Nah, dalam kerja-kerja bersama ini lalu kita berinisiatif, mungkin tadi Walida sudah menjelaskan, di tahun kemarin itu kita melakukan advokasi, kita mendekati pemerintah Kota Ambon. Sebenarnya ini provinsi, gawainya provinsi sudah lama untuk dilakukan, untuk berusaha untuk melahirkan perda disabilitas, tapi karena beberapa kali kita melakukan pendekatan dengan DPRD provinsi, itu mau bilang gagal, ya tetap mengalami jalan buntu. Tapi puji Tuhan, DPRD Kota Ambon merespon itu dengan sangat baik. Ya, ketua DPRD harusnya dia hadir di sini, ketua DPRD. Sebenarnya dia punya power, karena memang kita melakukan pendekatan waktu itu dengan Ibu Min, teman-teman HWDI, teman-teman PPDI, teman-teman himpunan tunanetra Indonesia, masih ingat ya, Pertuni itu beberapa perwakilan dari organisasi disabilitas melalui lembaga bantuan hukum kita melakukan pendekatan dengan pihak DPRD. Kita minta audiens, menyurati dan disambut baik oleh ketua DPRD waktu itu. Dan waktu itu saya cerita lucu, ketua DPRD-nya suruh naik ke atas. Oh iya, sekretarnya bilang ini sudah ada yang berita dan teman-teman disabilitas. Oh iya, suruh mereka naik ke atas. Saya bilang, bolehkah minta Ibu Ketua DPRD yang turun? Karena ini atas tangga. Mana mungkin teman-teman disabilitas, itu kakak Tantri adalah ya. Teman-teman disabilitas mau naik ke atas, kan tidak mungkin, tidak akses sama sekali. Akhirnya Ketua DPRD lah yang turun. Dari situ terjadi diskusi yang sangat panjang sekali. Dan di situ Ketua DPRD berkomitmen langsung dipanggil Sekuan Kabak Legislasi dan disuruh kalau bisa secepatnya dengan bantuan teman-teman dari LBH supaya bisa mendorong lahirnya perda. Dan waktu itu kita melakukan pembobotan terhadap naskah akademiknya, kemudian ditambah dengan teman-teman dari perancang peraturan perundang-undangan dari Kanwil Hukum dan HAM, itu langsung didesain draft rancangan peraturan daerahnya. Dan kebetulan saya langsung diminta sebagai tim asistensi, saya mengasistensi rancangan peraturan daerah itu sampai dengan disahkannya di Desember 2022 kemarin. Ya, kemudian
sampai detik ini mau ke sini saya masih telepon di bagian hukum itu ternyata masih bermasalah dengan noreknya karena seperti yang tadi dikatakan. Ibu tolong mengerti juga kalau kita berurusan di provinsi itu ataupun hal paling banyak itu ada embel-embelnya. Itulah kadang-kadang sebagai pengajar di Fakultas Hukum kita malu nih. Kadang-kadang kalau bilang begitu ya, artinya proses penegakan hukum demokrasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai hal yang demikian ya, uang, kekuasaan itu tidak bisa ditutup mata dari hal itu, dan itu praktek-praktek buruk yang terjadi dan itu mempengaruhi proses-proses penegakan hukum di Provinsi Maluku. Tapi kita tidak putus asa ya, yang jelas kebijakan untuk memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap teman-teman disabilitas khususnya itu sudah ada peraturannya ya, di situ memberikan perlindungan ini. Itu nanti kalau mau pada rancangan peraturan daerah hasil terakhir di hasil harmonisasi finalisasi dan uji publik itu kebetulan saya bawa, mungkin nanti saya share yang itu yang paling terakhir dan belum ada noreknya, cuma tinggal tunggu norek dan mungkin selesai itu ada implementasi dari mungkin bisa dikawal ke JPPM karena ada beberapa perwali ya sebagai implementasi dari rancangan peraturan daerah ini. Dan sebenarnya kita tidak bisa kerja sendiri, makanya saya bilang kita harus bersinergi ya. Kalau LBH kerja sendiri tidak bisa, teman-teman komunitas kerja sendiri tidak bisa, kita harus bersinergi untuk bisa betul-betul mengawal ya di rancangan peraturan daerah, karena memang waktu itu juga dilema karena memang berkaitan dengan implementasi perda ini masih banyak perubahan infrastruktur nantinya yang harus dipersiapkan sehingga betul-betul teman-teman disabilitas bisa aksesibel dalam berbagai hal. Pendidikannya, ketenagaan PDC di Kota Ambon, biar jelas rancangan peraturan daerah itu sudah ada dan juga tidak sampai di situ, kita juga mendorong kemarin itu disahkannya Ambon rancangan peraturan daerah ya, Ambon Kota Ramakrama ya, kebetulan saya sendiri dan teman-teman juga yang merancang mulai dari dia punya naskah akademiknya sampai dengan mendraft ranperkanya. 16 Agustus itu pun sudah ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Ambon, sudah ditetapkan sebagai perda Kota Ramakrama. Dan implementasi juga seperti itu, ada perwali. Makanya kerja-kerja begini saya bilang lagi kita harus bersinergi dan bersyukur kalau memang ada yang mau mengawal, karena ini bagian dari penelitian murni saya tidak didanai oleh organisasi, cuma karena kerja-kerja dengan teman-teman kerja dengan teman-teman komunitas. Lalu apa yang bisa kita kerjakan dengan disiplin kita, kebetulan lembaga hukum tapi disiplinnya kampus. Jadi memang betul-betul kajian-kajian yang kita lakukan, kajian akademik, kajian peraturan, apa yang kurang yang bisa menjawab. Mungkin dari sisi itu saya, tapi mungkin data dan sumber sebagainya itu tetap kita bersinergi, berkomunikasi dengan teman-teman. Dan semangat teman-teman ini ya, Bung Gil yang selalu luar biasa ya. Saya waktu ke Bandung saya lihat, Bandung juga luar biasa ya, akses untuk teman-teman disabilitas. Saya menikmati sekali mereka diberikan ruang yang luar biasa untuk betul-betul bisa berekspresi, dan saya bermimpi ke depan Kota Ambon bisa seperti begitu. Jadi semangat kita bersama. Ya mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak usia. Kita buat aksi-aksi kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, itu 16 September sampai 10 Desember, dan juga berkolaborasi dengan Komnas HAM dan beberapa teman komunitas. Itu kita menyuarakan soal isu-isu terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Di Ambon, data lapor Orang Ambon ini cepat sekali. Soalnya naik speed, kebanyakan naik speednya dari jadi memang di Ambon sendiri, data dari Dinas Ketiga Kota Ambon itu kasus kekerasan baik anak maupun perempuan itu selalu meningkat. Apalagi kita di daerah Provinsi Maluku yang bagaimana lokasinya banyak sekali daerah-daerah kepulauan yang susah sekali diakses. Jadi kami teman-teman Forum Milenial Maluku itu beberapa kali kami advokasi
soal kasus-kasus pelecehan dan kekerasan seksual itu kita main media. Karena memang betul ketika lempar di media baru polisi itu gerakannya cepat. Karena kalau tidak dimain di media lama sekali untuk ditangani. Lalu kami juga beberapa kali melakukan edukasi di beberapa daerah 3T terkait dengan 3T terluar, terpinggir, Tertindas. terbelakang. daerah 3T. Ya. Jadi di situ dikasih edukasi soal bagaimana bentuk-bentuk kita yang tidak boleh pegang untuk anak-anak, untuk orang tua. Kopi susu dua. Kita sering melakukan diskusi soal keterwakilan perempuan. Kedapatan di tahun kemarin itu ada seleksi Bawaslu provinsi yang dimana tim susnya ada perempuan tapi tidak mengakomodir perempuan. Kami tidak tahu alasannya apa. Tapi yang calon ini adalah 2 orang yang mumpuni. Maksudnya S2 ada yang mantan ketua Bawaslu provinsi tapi kok tidak lolos, alasannya apa? Kalau dibilang soal kualitas itu kayaknya agak tidak masuk akal. Jadi kita melakukan kegiatan beberapa kali menyurati DKPP dan beberapa komunitas perempuan untuk mendatangi. Dan kebetulan kemarin kalau tidak salah seleksi Panwaslu itu diperpanjang khusus untuk kota perempuan. Itu ketika kita fokus untuk kali itu juga hal-hal itu bisa diakomodir dan benar. Itu saja mungkin dari Ini suara milenial Maluku ini juga beda dengan tempatnya Jordan. Identitas Menarik. Jadi Yang botol itu ya. Iya, itu yang kami lain. iya. Dan termasuk yang ternyata mendorong. Oke, nanti kita balik lagi ke teman-teman. Ada banyak sekali hal yang pengen kita gali ya. Tadi termasuk dengan perda disabilitas kita pengen gali secara khusus nanti dengan diskusi. Kemudian tadi yang terkait dengan Cipayung. Dari tadi pagi itu namanya Cipayung itu disebut-sebut. Nanti ceritanya bahkan dari kemarin ya. Cipayung itu HMI, PMKRI, gabungan OKP. organisasi kemahasiswaan itu. Saya tadi pikirnya ini apa pendirinya dari Jakarta Timur. Cipayung. Ini ketahuan bukan aktivis mahasiswa. Ini memang dari situ. Oke, bercanda. Ada yang belum sharing? Kakak mau sharing juga? Yang ini sama yang Silakan Cia. dengan Kaulan di komunitas perempuan Cipayung Kota Ambon. Pertama itu aku pribadi ya kenal dekat dengan YPPN itu ketika tahun lalu di kegiatan 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah kemudian mulai kebetulan aku fokusnya itu di bagian advokasi persoalan kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Tapi ada kendala dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia adalah kita tidak punya badan yang legal untuk mendampingi korban kekerasan seksual, sehingga kita mulai cari-cari LSM nih, kira-kira LSM mana nih yang bisa mendampingi korban kekerasan seksual yang teman-teman ini dampingi. Akhirnya ketemu dengan YPPM. Nah, mulai dengan Kak Nana, sharing dengan Kak Nana, betul Kak Nana juga mendampingi salah satu korban dari kekerasan seksual di salah satu universitas di Kota Ambon. Kemudian dari kekerasan seksual itu berlanjut ke Dempres, program Dempres. Dan dari program Dempres itu kebetulan yang tadi sudah disinggung oleh Kaulan, gerakan pertama kita waktu itu adalah advokasi persoalan keterwakilan perempuan di Bawaslu Provinsi Maluku. Nah kebetulan waktu itu kita dari teman-teman perempuan Cipayung itu dekat banget dengan Bawaslu ketika Ibu Astuti kemarin jadi ketua komisioner Bawaslu. Nah setelah Ibu Astuti ternyata tidak masuk di dalam kepemimpinan Bawaslu tahun lalu, itu kita mulai advokasi melalui media, bahkan sampai kebetulan diundang juga dari Kak Ajeng dari Tribun Ambon juga untuk ikut menyuarakan.
Nah setelah itu diajaklah dengan Kak Ana untuk masuk di program Demres. Nah di program Demres ini karena kan kebetulan isu yang teman-teman perempuan Cipayung bawa ini kan adalah soal perempuan. Nah aku ketika masuk di YPPM terus dengan teman-teman milenial inklusif itu jadi punya perspektif keragaman gitu. Karena bukan hanya persoalan perempuan aja nih ternyata yang memang urgent, apalagi persoalan di demokrasi, tapi ternyata ada juga di persoalan disabilitas, terus ada juga teman-teman dari kelompok literasi, Kak Emang, terus habis itu KOD. Nah makanya di situ kayak sebenarnya perspektif keterbukaan pemikiran itu malah bukan dapat dari pemateri atau narasumber yang dihadirkan oleh YPPM, tapi malah dari teman-teman yang beragam di dalam YPPM itu. Nah, makanya dengan YPPM juga bantuan dari Kak Anda dan juga teman-teman YPPM tuh kita dapat banyak sekali bantuan dari mulai bantuan mengenai kekerasan seksual, terus habis itu keamanan digital. Kemudian beberapa kali kemarin juga membahas soal keamanan digital, dan itu sih Kak kemarin lebih banyak karena dengan YPPM itu membantu untuk mengadvokasi, memberikan jalan kira-kira nanti persoalan kekerasan seksual, persoalan demokrasi keterbukaan perempuan itu kayak gimana. Mungkin itu aja sih Kak. Nanti Zia ya, Zia. Zia itu dari Gerakan Mahasiswa Nasional ini. Jadi awalnya itu memang saya diajak untuk bergabung dengan YPPM. Itu awal mula kita ada kegiatan namanya itu Bastory Demres dan Demokrasi Residensi YPPM bersama. Jadi memang itu pertama kali saya bergabung, dan memang ketika bergabung kami berdiskusi, melakukan beberapa interaksi yang luar biasa dari beberapa komunitas yang saya dapat dari disabilitas dan juga dan teman-teman. Jadi saya adalah komunitas literasi ya, saya berasal dari komunitas literasi yaitu Tulip Indonesia. Jadi memang bergerak dalam bidang literasi, bagaimana menguatkan literasi di Maluku, dan juga ternyata setelah masuk di YPPM banyak loh ternyata gerakan-gerakan lain selain literasi yang saya dapatkan, yang saya rasakan, dan itu membuat saya terpacu ini kayaknya jadi sesuatu yang baik begitu, karena memang suara-suara ini memang harus suarakan selain dengan hal-hal yang mungkin saya rasa literasi juga penting, tapi memang hal-hal lain ini satu namanya itu media inklusif yang tadi, dan saya sebagai admin content creatornya dan juga admin sosmednya, dan juga memang banyak hal yang saya dapatkan. Kemarin kami juga melakukan pelatihan, mendapatkan pelatihan dari BPM tentang mengantisipasi bagaimana nilainya mengantisipasi pemilu, isu-isu pemilu, menjelang pemilu ya 2024, dan memang itu yang kami butuhkan sebagai milenial sebenarnya, karena memang isu-isu yang namanya politik apalagi di Maluku yang masih rentan sekali gitu ya, ini memang harus kami sebagai milenial wajib tahu dan wajib berpartisipasi, itu sih. Dan kami sangat berterima kasih untuk YPPM gitu ya, karena memang salah satu lembaga yang membangun kami sebagai milenial, bagaimana melihat kami sebagai, mungkin kalau tanpa YPPM kita nggak akan bisa bertemu dengan teman-teman komunitas lainnya gitu ya, dengan disabilitas, dengan pemberdayaan perempuan, dan ya itu, terima kasih banyak buat YPPM. Terima kasih. Sharingnya. Jadi kalau menurut sebenarnya banyak yang ada di Ambon ini gitu ya, tapi mungkin selama ini belum pernah ketemu masing-masing dengan isu sendiri. Dari Australia, dari Jakarta, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau digali lebih lanjut, silakan. Itu harus kita Terima kasih, saya sangat senang dan mendengarkan cerita-cerita. Pasti ini kegiatan sangat penting ya bagi saya dan pemerintah Australia secara umum mendukung hak orang penyandang disabilitas dan juga perempuan dan anak dan masyarakat yang rentan di beberapa konteks. Jadi di setiap konteks mungkin masyarakat yang rentan berbeda ya. Secara umum kegiatan yang sudah disampaikan pemerintah Australia mendukung karena di tingkat global kami juga mau mendukung HAM ya. Jadi ini tanggapan awal saya ya. Pertanyaan saya adalah seiring waktu apakah teman-teman sini
merasa sebagai backlash kalau meningkatkan suara mengenai hak, misalnya dengan pelecehan seksual. Apakah teman-teman di sini ancaman? Iya. Apakah ada backlash dari masyarakat? Ya, iya. Oh, iya. Pertanyaannya dengan menyuarakan kayak ini kan nggak umum ya, teman-teman itu kan ya kalau misalnya mau aman ya diem aja gitu kan. Tapi teman-teman menyuarakan demokrasi, kelompok disabilitas dan lain. Nah, apakah ada backlash itu apa ya? Serangan balik, ancaman atau mungkin omongan di belakang dari mereka yang mungkin merugikan. Ini ada korbannya nih. Korban. Terus habis itu dengan Ibu Linda juga kemarin sempat advokasi permasalahan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara. Pejabat Bupati Maluku Tenggara ini adalah masih ada hubungan keluarga karena satu kampung dengan Zia di Tual. Kemudian Zia mulai menyuarakan itu. Nah kebetulan mama sama papa itu kerja di bawah hierarkinya bupati. Nah itu udah dapat ancaman pertama ketika kita kumpul sama teman-teman dari untuk advokasi, ada Ibu Lucy, ada Ibu Ote dari P2TP2 Provinsi Maluku. Itu mulai kita menaikkan narasi-narasi di media. Nah yang pertama sih dapatnya itu adalah ancaman dari keluarga. Terus habis itu diteleponin sama mama sama papa, terus katanya udah stop, nggak usah ikut campur persoalan itu. Nah kemudian ya udah Lazia masih mikir itu hal biasa lah, yang namanya tentang advokasi kan pasti udah sering sekali mendapatkan hal seperti itu. Tapi yang membuat kacau waktu itu adalah lebih banyak serangan di kekerasan berbasis online. Itu di Black Campaign. Terus bahkan sampai diikutin sama preman-preman suruhannya bupati gitu. Ada beberapa teman-teman juga yang ikut advokasi itu sampai diintimidasi, ditelepon. Terus waktu kemarin juga sempat minta tolong dari Ibu Linda dari Komnas HAM untuk bicara sama orang tua aku di Tual supaya mungkin menenangkan gitu, karena mereka takutnya yang kenapa Azia di sini gitu. Terus habis itu selain di Black Campaign juga difitnah, habis itu sempat juga diteror sama teman-teman kebetulan satu kampung. Jadi semua satu kampung tuh benar-benar ancam gitu. Di chat sampai akhirnya aku tuh tutup media sosial, tutup Facebook dengan Instagram, aku cuma pakai WhatsApp aja. Gitu. Terus udah pakai WhatsApp tapi masih juga di chat, diteleponin, diancam, dimaki-maki, dibilang sok pahlawan dan segala macam. Bahkan diancam kalau sampai muncul lagi di kampung nih nyawamu habis gitu. Akhirnya sampai sekarang mungkin belum ada pikiran lagi untuk pulang. Tapi memang mama sama papa kebetulan kan papa kerjanya di hierarki di kampung itu sampai pindah ke kota karena dapat intimidasi dari pihak bupati. Padahal itu kalau mau dilihat kekeluarganya dekat sekali dengan Zia gitu. Maksudnya pindah tugas? Enggak pindah tugas, kebetulan papa kepala desa. Jadi emang karena dapat intimidasi, diomongin dan sampai sempat didatangi beberapa orang ke rumah, akhirnya memang sama papa pindah ke kota gitu. Pindah rumah. Dan akhirnya juga di kota, jadi rumahnya di kampung sementara kosong gitu. Makanya itu yang membuat sampai sekarang bahkan masih tutup media sosial gitu, pakai WhatsApp aja gitu. Cuman memang kadang masih di chat-chatin bilang kamu tuh sok pahlawan banget sih, baru lulus S1 aja tuh mau sok-sokan gitu. Itu sih ancaman yang paling Apa yang membuat kamu terus kuat dan melakukan? Aku rasa persoalan lain mungkin bisa ditolerir, tapi kalau persoalan kemanusiaan itu nggak sama sekali. Bahkan aku sempat membuang bahasa, kalaupun ayahku sendiri yang melakukan itu, aku sendiri akan bawa ayahku ke kantor polisi untuk melaporkan beliau. Sedih. Keadaannya seperti Zia ya, serap juga ada karena ya gitu biasanya yang membuat kita takut untuk melakukan advokasi hak itu kalau udah orang terdekat kita yang minta gitu. Saya pernah ngalamin karena saya dulu membantu teman-teman LGBT ya, khususnya transgender gitu, dan ketika ayah saya udah bilang gimana saya takutin sama ayah saya gitu. Dengan yang lain-lain dengan polisi nggak pernah takut, tapi ketika ayah saya ngomong ciut gitu kan. Beliau dari Lalu peran Presiden masih banyak udah sharing ya. Tapi mau tahu kira-kira dapat support apa dari teman-teman? Apa
apakah ya Oke. Support yang paling besar kota satu komunitas perempuan Cipayung Kota Bogor itu benar-benar ketika aku lagi ada masalah ceritanya ke mereka gitu. Terus kemudian dari kaula terus disampaikan ke Ibu Linda dari Komnas HAM, terus Ibu Linda sendiri yang langsung bicara ke orang tuaku, terus itu menenangkan ayah sama mama di sana. Terus yang paling kuat memang support dari kakak jadi kalau setiap ada permasalahan apapun itu ketika mengadvokasi suatu permasalahan langsung cari tempat untuk bercerita ke teman-teman dari satu organisasi yang memang fokus dalam kasus perempuanan. bupatinya masih menjabat? Masih. Karena Udah menikah dengan korban. udah menikah ya. Untung itu korban udah 25. Kalau misalnya masih di bawah umur selesai dia. Kita proses. Ya kan? Karena memang udah ditarik sama dia. korban Dia Itu memang ada kesalahan langkah strategi kita. dan dia juga sudah masuk dewasa. Wow. Mau tanya, ekspresi itu masih menjadi masalah, terutama jika itu terkait dengan hal-hal yang menyangkut suku, menyangkut agama dan sebagainya. Kami dari luar yang mohon dikonfirmasi. Seringkali memang situasi damai itu mengorbankan hak berpendapat. Karena kita pengen biar nggak ramai, biar stabil kita diam. Kan situasi yang sebenarnya juga berbahaya karena bisa jadi justru kasus-kasus begini case-nya itu ketika ada kasus. Ketika kita ternyata memang sekeras itu responnya. Kira-kira teman-teman sendiri melihatnya itu sebagai situasi yang menjadi pikiran bersama waktu dicoba atau seperti apa dalam konteks mendorong masyarakat dan lebih demokratis. Ini sebenarnya teman-teman yang kemudian relawan yang bekerja untuk baik pihak Kristen dan Muslim itu kemudian dianggap provokator. Nah itu sebenarnya sudah terbiasa teman-teman hidup dalam pola diancam. Gitu. Itu sebenarnya fight banget dan aku setuju kalau tadi disebutkan bahwa sebenarnya kekuatan terbesar adalah dukungan dari keluarga. Karena kalau tidak ada dukungan dari keluarga, kasihan juga teman-teman ini gitu kan. Nah, beberapa kejadian itu bahkan juga misalnya dialami oleh teman-teman wartawan yang juga kebetulan misalnya mereka adalah perempuan. Artinya secara ini kan mereka double guarding ya, mengalami kekerasan berganda. Ya, jadi di sisi lain dia adalah perempuan dan di sisi lain dia adalah jurnalis. Itu ada bahkan sampai ancaman tentara datang ke tempatnya, ya bahkan di telepon tengah malam, itu proses itu terjadi, gitu. Untuk kasusnya Jia, kemarin memang Jia sempat sampaikan ya untuk bagaimana terus, penguatan utama yang perlu kita lakukan adalah ke keluarganya, supaya beliau tahu misalnya keluarganya tahu bahwa ada lembaga, ada supporting lembaga yang menurut mereka mungkin ya udahlah. Terlepas dari apa pandangan mereka tentang Komnas, tapi ada lembaga negara yang dia bersedia bumper di belakang gitu. Nah ini juga sebenarnya hal awal yang untuk kasusnya ini ya yang kemarin terjadi itu sebenarnya langkah yang kami sarankan kepada teman-teman lebih awal saat teman-teman mengadvokasi kasus dan misalnya kasus tersebut ada kaitannya dengan petinggi, hal yang pertama dilakukan adalah datang ke kami. Iya, artinya saya tidak tahu ya, tapi selama ini yang terjadi adalah setiap kita berhubungan dengan kepolisian atau apa itu cepat progresnya. Ya, ada pengalaman kasus pembunuhan yang ternyata melibatkan pacar dari seorang mantan anggota polisi juga, gitu ya. Nah itu juga itu diam banget dia, tapi terus kemudian orang tuanya memberitahu itu digali kembali setelah diintervensi sama Komnas. Terlepas memang kami juga punya kewenangan yang terbatas, tetapi kami mengharap bahwa teman-teman ini setiap ada kasus yang menurut mereka akan berhadapan dengan petinggi-petinggi negara ini, mungkin bisa ke Komnas, kemudian kita sama-sama melakukan advokasi bersama. Ya, karena kalau kita hanya satu kasus dan kita tangani sendiri, itu pengalaman baik yang dirasakan Ibu Lita, dirasakan Jia, Wulan, dan teman-teman lain itu sangat sulit. Nah, kenapa sampai kemudian jejaring ini sangat dibutuhkan? Artinya masing-masing teman-teman ini punya kekuatan tersendiri.
Tetapi dengan kekuatan-kekuatan ini, itu kita sama-sama, misalnya teman Suara Milenial, itu mereka cepat banget dalam media sosialnya. Backup media sosialnya sangat baik gitu ya. Terus kemudian kita bisa menggunakan teman-teman media lainnya, ya. Terus misalnya teman-teman PPM sendiri, ya, bagaimana kemudian men-supporting terhadap pendampingan terhadap korban. Nah, ini sebenarnya satu hal yang harusnya bisa menjadi elaborasi bersama. Ya, ini bisa jadi pegangan kuat bagi kita sebenarnya. Di sisi lain, di tahun sekitar 2018 atau 19, Komnas kan membuat yang namanya SMP, Standar dan Norma Pengaturan Berkaitan dengan Pembelaan. Untuk melakukan proses awal, draft awal, dan kemudian ini Bu Lita juga diminta datang untuk memberi masukan, justru dipilihnya di Kota Ambon. Ada hal kenapa Kota Ambon? Karena pertama, kita ada 2 kasus pembunuhan jurnalis. Dan mereka ini, 2 jurnalis ini, satu Sam TV, Ridwan Salamun, dan satu Alfred Muriloan. Nah, Ridwan Salamun mengangkat berkaitan dengan illegal fishing dan illegal oil yang terjadi di Tenggara. Terus kemudian begitu juga dengan Alfred. Alfred ini juga dia berkaitan dengan illegal oil juga yang terjadi di Kisar. Itu Maluku Tenggara juga? Iya, masuk ke dia besar ya. Jadi ada Kisar sendiri, nah, mereka berdua itu dibunuh karena pemberitaannya yang secara terus-menerus. Nah, inilah kemudian terakhir itu Yanes Balubun. Bung Yanes Balubun itu aman ya? Aman. Iya, aman. Iya. Iya, betul. Bu Yanes itu dari aman, itu juga ada indikasinya dibunuh. Nah, itu kan kami juga melakukan proses mengadvokasi kasusnya bersama-sama dengan teman-teman Humanum, jaringan Bayreo juga itu. Nah, memang sampai saat ini Komnas, yang bisa dilakukan Komnas adalah meminta untuk kasus ini jangan ditutup. Sampai dengan ada temuan baru yang mengarah kepada bahwa memang beliau dibunuh. Dan karena salah hasil otopsi, itu kan kita bedah kembali hasil otopsinya. Dan ternyata memang ya ada beberapa hal yang kemudian mencurigakan bahwa memang beliau itu dibunuh. Nah, ini yang kemudian menjadi problem kita. Ya, artinya ini ada catatan baru lagi buat teman-teman YPPN. Tolong dan juga Ibu Lita mungkin mempersiapkan berkaitan dengan Perda Perlindungan Pembela HAM, Human Rights Defender. Karena kita jangan beranggap kita hanya bisa menggunakan KUHP atau apa gitu. Karena kita kerjanya beda, teman-teman kerjanya beda. Jadi harus ada perlindungan khusus juga terhadap teman-teman. Ya, karena risiko kita tuh lebih tinggi. Kayak misalnya kita aja waktu Yanes, pada saat kita mencoba untuk menyelidiki kembali kasusnya Yanes, itu sampai ada intel atau itu datang sampai di kantor, sampai melihat foto kendaraan yang kita gunakan kayak gitu. Itu sampai terjadi. Gitu. Tetapi memang harus ada early warning system yang kita bangun. Nah, waktu pada saat itu saya juga berharap bahwa teman-teman YPPN atau teman-teman milenial Maluku, semua teman-teman itu harus punya standar itu, SOP-nya itu harus ada. Ya, itu harus gitu. Karena kita tidak tahu bahwa misalnya kalau kita mau pergi kemana, share log. Ya, itu share log. Kalau kita lagi menangani kasus yang betul-betul urgent, kalau keluar, upayakan misalnya setelah berapa menit ada yang menyusul juga dari belakang gitu kan. Nah, itu sebenarnya itu bagian dari early warning system kita, membangun sistem kita gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya banyak kasihan juga sebenarnya kayak dia kayak gini ya. Ini teman-teman yang baru, kalau kita memang sudah dari katanya nemongnya. Mau diancam, mau diapain, kita jalan aja, bahkan bukan cuman oleh aparat, tapi juga oleh komunitas masyarakat sendiri. Nah, ini kita bagaimana cara kita membangun pertahanan kita inilah yang memang harus kita mulai. Jadi PR lanjut sebelum kemudian Perda disabilitas, teman-teman memikirkanlah untuk
perda berkaitan dengan human right defender. Jadi itu mungkin kalau perlu tambahan ya udah mau beli masukan ada SNP ya yang sudah dikeluarkan sama Komnas HAM, standar dan norma pengaturan berkaitan dengan pembela HAM. Nah itu mungkin bisa dijadikan standar sementara karena kita mau mengisi kekosongan nih perlindungan kepada teman-teman pembela HAM ini gimana? Ya udah standar ini dulu digunakan gitu. Kayaknya teman-teman Bappenas juga mendukung itu. Ada sampai sekarang Bappenas juga mendukung ya untuk beberapa standar dan norma pengaturan yang berkaitan dengan baik diskriminasi ras dan etnis, kebebasan berpendapat, hak atas kesehatan, ya sampai dengan sekarang tuh sudah hampir sekitar 8 atau 9 SNP yang lagi digodok. Ya dan yang sudah disahkan salah satunya itu SNP pembelahan. Artinya ini kita gunakan sementara lah untuk mengisi kekosongan ini. Karena mau mengharap pengaturan atau apa itu pasti butuh waktu yang cukup lama. Itu sih yang terjadi sih, tapi kalau kayak saya rasa teman-teman ini cukup kuat karena mereka ditempa dengan situasi Maluku pada saat konflik dan itu mereka sudah mau apapun yang terjadi ini silahkan, tapi ya itu teman-teman wajib setidaknya ikhtiar, SOP kita harus ada apapun alasannya. Saya rasa itu sih. Saya ingat kalau nggak salah bagiannya tahun 800. Ya, PT di mana? Itu Maluku Tengah kan ya? Iya. Saya pernah ke sini bersama dengan itu. Iya betul. Dengan Sem Aru juga di 2000. Jadi ternyata ada dugaan juga ya beliau mengalami kriminalisasi ya. Iya. Oke. Karena orang-orang yang tahu ya taunya sakit atau bahasa ya tapi meninggal karena memang ada sesuatu yang mendadak terjadi. Itu memang Inavis tim forensik dari Jakarta juga dihadirkan untuk melakukan proses. Jadi sebenarnya ancaman itu ada. Ya itu sebenarnya bagian dari lemahnya demokrasi kita. Iya betul, betul. Kayak itu kan sebenarnya menyuarakan satu peristiwa yang tidak menyenangkan buat elit ya. Iya betul. Terus kemudian dibungkam dengan ancaman. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah, oke. Masih banyak semuanya sharingnya. Tadi kan teman-teman udah bilang ya, sejak ada Denres, teman-teman jadi udah mulai bisa bersatu antara polisi dengan polisi yang lain. Lalu ada peningkatan skill atau knowledge yang udah disiapkan misalnya terkait kayak proteksi digital bagaimana bermain digital dengan aman gitu kan. Nah kalau saya mungkin penasaran kira-kira misalnya gini, kalau misalnya bagaimana membuat yang sudah baik ini sustain gitu, maksudnya jangka panjang gitu. Jadi ngomongin jangka panjang, menurut teman-teman misalnya kalau misalnya nggak ada Denres, apakah pertemuan-pertemuan antara teman-teman ini tetap ada apa enggak gitu. Terus kalau misalnya susah, kira-kira apa yang mesti program ini perkuat ke depan gitu, misalnya supaya pergerakan teman-teman ini misalnya tetap ada. Itu something that sesuatu yang perlu kita coba pikirin ya, maksudnya bagaimana lebih jangka panjang, keberlanjutan. Terus yang kedua mungkin pertanyaan saya, tadi kita ngomongin agak isu-isu lah ya. Cuman kalau saya boleh tanya, siapa menurut kalian democratic champion di misalnya di kalangan pemerintah lah? Kalian merasa menemukan support gak di pemerintah daerah? Apakah ada yang kalian merasa terbantu mereka jadi bisa menjadi champion kita? Tadi kan udah ada teman Kak Indah, dari Komnas HAM jelas champion demokrasi sama Kak Uci, Rita gitu. Nah, selain mereka berdua, apakah ada democratic champion di daerah kalian? Pemerintah kan pemerintah, mungkin lebih ke pemerintah ya. Oh pemerintah. Gubernur. Atau mungkin kayak dari apa ya, kelompok agama tertentu, atau mungkin kayak kelompok gereja atau apa mungkin, tapi kalian merasa itu bisa jadi teman ke depan. Siapa yang dulu? Ada dua tadi pertanyaannya Mbak Ulan ya. Satu tentang sustainability atau keberlanjutan dari activity teman-teman ini kalau dia ada juga milenial inklusif yang sebenarnya kita ini sama-sama ada dalam
forum yang sama untuk mendiskusikan bagaimana peran milenial ke depan. Nah, sehingga kalau tidak ada program Demres ini tentu akan merugikan kami. Dan karena ini memang sangat menguntungkan bagi kami, karena dalam forum ini juga kami bisa menyampaikan aspirasi kami, kemudian kegelisahan kami terkait dengan pemuda milenial. Kemudian terkait dengan demokrasi champion, bagi kami tidak ada, bagi saya, karena menurut kami pemuda ketika menyuarakan sesuatu yang betul-betul keras dianggap sebagai oposisinya pemerintah. Itu yang sering terjadi di kalangan publik. Dan ketika misalkan ada isu-isu yang dia berkaitan dengan pemerintah, misalkan dinas sosial, kami serang dinas sosial, itu dianggap sebagai oh ini lawannya pemerintah, oposisinya pemerintah. Padahal tidak, kami hanya menyampaikan apa yang terjadi di lapangan. Hanya saja di framing ke dalam kepentingan orang-orang tertentu. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih. Yang lainnya boleh tambahan. Kalau Pak Demres, apakah kita tetap konsisten ya kita tetap konsisten karena sebelum bergabung dengan Prima sudah ada komunitas kita tetap panggilan jiwa juga sudah ada tetap konsisten. Untuk champion itu mungkin kalau kami yang bergerak di isu perempuan dan anak mungkin ada beberapa orang di dinas. Contohnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi, ada beberapa orang tuh yang ketika ada korban sampaikan ini langsung eksekusi. Jadi kalau dibilang untuk pemerintah keseluruhannya tidak, ada di dinas ada beberapa orang yang memang DPR kayak tadi ketua DPRD itu welcome sekali, mungkin karena memang istrinya juga bergerak di isu-isu ini, jadi mungkin istrinya kita tapi ada beberapa person orang yang memang bisa untuk yang ini yang ini person bukan secara institusi ya, ada sama personal. Teman-teman tuh bisa diajak ngobrol, bisa telepon, bisa jadi. Berasal dari ini sih, dari kemauan. Kami memang sangat senang ya membahas isu ini. Kalau misalnya tidak ada pun kita akan terus mekanisme. Karena isu-isu ini memang penting kami rasa bisa diaspirasikan kepada pemerintah, kepada orang yang memang berkepentingan di dalamnya. Dan memang ini akan terus berjalan walaupun kami tidak mungkin tidak akan bersatu atau bersama, tapi kan masing-masing komunitas kami kan ada gitu ya, dan kami berjalannya sesuai dengan komunitas. Dan memang kami dikumpulkan ada grup-grup yang memang kami bisa langsung sharing sama-sama, jadi memang silaturahmi kami akan terjaga gitu ya, dan memang pasti akan selalu kami lakukan. Dan misalnya kalau misalnya pertanyaan kedua ya tentang orang-orang yang sangat support, sebenarnya sih ada banyak sih. Kalau saya sendiri ya, saya ada beberapa, saya orang media ya, jadi memang kalau untuk hal-hal yang mengenai isu ini kayaknya saya rasa ini saya bisa bawa ke media saya. Saya seorang penyiar radio di salah satu media di Ambon, dan memang kalau untuk isu ini saya bisa langsung saja menyampaikan untuk wartawan, untuk bisa disuara. Secara sebelum Demres ini teman-teman ini kan sebenarnya sudah punya beberapa jaringan juga, dan mereka juga bekerja bersama-sama sebenarnya. Nah setelah ada Demres ini lebih berwarna lagi, ya jadi mereka lebih mengenal misalnya komunitas A, B, C, D dan sebagainya. Nah setelah Demres saya rasa ini akan tetap ada. Gitu. Misalnya tadi yang disampaikan Wulan bahwa secara personality itu ada beberapa person yang kemudian bisa diajak untuk melakukan advokasi bersama-sama, dan orang-orang itu berada di pemerintahan. Kalau bisa dikatakan kita menggunakan mereka sebagai key informant, karena pengalamannya juga itu sama seperti yang kita lakukan misalnya pada saat menggolkan perda yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Nah itu kita menggunakan pendekatan personal di DPR provinsi. Jadi orang-orang yang menurut kita bias yang concern dengan demokrasi, nah itu yang kita dekati.
gitu. Jadi itu cara-cara stabile metodologi yang dilakukan oleh teman-teman. Jadi misalnya saat ini teman-teman termasuk teman-teman HWDI, kemudian teman dari YPPF, teman-teman dari milenial Maluku, ya, semua teman-teman ini kan juga tergabung di dalam, misalnya kalau kita perempuan itu kita punya yang namanya Gerak Bersama Perempuan Maluku. Jadi kita punya grup itu namanya Gerak Bersama Perempuan Maluku. Di dalamnya tuh hampir lebih dari 25 lembaga. 26 ya sekarang ya, udah 26 lembaga, dan juga di dalamnya juga ada anggota DPR sampai dengan DPR RI. Nah, biasanya setiap kegiatan itu akan di-share dan akan diundang semua teman-teman. Kalau satu kasus itu langsung, oh ya siapa yang bisa dampingi gitu. Nah, itu dibahasakan di dalam grup tersebut. Tapi mohon maaf lagi-lagi kalau belum kasih masuk. Tapi lembaganya ya, secara kelembagaan semuanya masuk di situ. Jadi ada 26 lembaga. Tadi sudah disampaikan Kakak Wulan sama Kakak Jia, ini juga dilakukan pada saat, jadi kita setiap tahun itu ada kegiatan 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, dimulai dari tanggal 27 November sampai berakhir di 10 Desember sudah hampir. Nah ini juga, dan masing-masing teman-teman ini bergerak di programnya masing-masing, program lembaganya masing-masing, tetapi mereka akan melibatkan teman-teman lembaga lainnya. Misalnya seperti kemarin yang dilakukan oleh teman-teman IPPF, kami mau melakukan ini loh, kegiatan FGD ya yang berkaitan dengan demokrasi dan milenial. Bisa nggak mengundang siapa yang boleh ikut untuk menjadi pembicara misalnya, memberi materi. Nah itu kita kolaborasinya seperti itu. Nah jadi kalau menurut saya ada atau tidak adanya Dempres, teman-teman akan tetap dengan komitmennya. Jadi tapi memang kalaupun memang akan diteruskan justru lebih baik karena kita bukan ansi isunya satu. Ini kan kita lagi isu, jujur saja kemarin tapi dengan tadi ini misalnya kita nih lagi berpikir nih bahwa difabel itu hanya teman-teman yang secara fisikal. Tapi teman-teman tidak berpikir bahwa difabel itu juga ada difabel mental. Nah, kami dari 2014 itu melakukan pemantauan terhadap hak kelompok-kelompok khusus, termasuk salah satunya ada hak teman-teman dengan difabel mental untuk pemilihan. Waktu itu kami ke rumah sakit jiwa untuk mengetahui diberi kesempatan apa tidak teman-teman dengan difabel mental ini untuk memberikan suaranya, gitu. Nah ternyata rata-rata tuh tidak. Padahal sebenarnya kan kalau menurut KPU sendiri itu bisa dengan keterangan dokter. Nah ini juga yang artinya kita membuka dengan kumpul teman-teman ini, kita membuka bahwa ternyata ada masalah ini. Jadi bukan persoalan secara fisik, tapi juga ada misalnya secara mentalnya itu ternyata dia juga punya hak untuk memberikan suara misalnya. Kayak dengan teman-teman HWDI memang sudah dari awal kami libatkan untuk melakukan proses pemantauan, terutama terkaitan dengan akses terhadap proses pemilihan. Misalnya tempat pemilih, tempat pencoblosannya, dia akses tidak sama teman-teman difabel. Nah, saya rasa kalau selanjutnya semoga kita bisa dengan Dempres ini, tapi dengan isu-isu yang lainnya juga. Jadi tidak terbatas soal isu ini, tapi banyak isu juga ya. Teman-teman LGBT, teman-teman dengan orientasi seksual yang berbeda. Nah, sekarang ini sudah mulai terbuka. Dulu tidak. Sekarang mereka sudah mulai terbuka. Bahkan dulu mereka eksklusif. Tidak mau mengundang tidak mau mengundang ini karena takut nanti ini kan juga. Nah, tapi sekarang mereka mau mulai terbuka untuk mengundang ini, dan tadi harusnya kita isi juga di GWL ya, untuk teman-teman Fiandra dan teman-teman ada 4 hari kegiatan mereka ya. Jadi mari kita ambil momen ini loh. Jadi momen bahwa kita kerja bersama ini adalah bukan untuk kepentingan kita saja, tapi memang kepentingan masyarakat dalam satu lingkup dengan berbagai isu. Saya rasa Dempres bagus, sangat bagus. Itu menjadi wadah teman-teman untuk bisa saling mengenal, kemudian saling belajar bersama. Dan kedepannya mungkin jauh dengan isu-isu yang lebih strategis lagi. Terima kasih Bu.
demokrasi itu pilarnya kan kira-kira ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif, dan sebenarnya ada civil society. Demokrasi kita di Indonesia itu selalu orientasinya itu menguatkan 3 yang lain. Tetapi nggak pernah kuat juga. Gitu kan. Kita masyarakat sipil ini yang kurang dukungan untuk diperkuat, apalagi oleh pemerintah. Selama ini adalah menggunakan yang program-program seperti itu. Jadi memang ayo dimanfaatkan. Saya sendiri kalau di dalam program DMRES selalu mengatakan teman-teman fleksibel, yang penting masyarakat sipil bisa menggunakan ini untuk memperkuat. Karena itu problem kita. Problem kita itu pemerintah makin kuat powernya ya, bukan kuat apa. Legislatif makin kuat, jadi eksekutif masih kuat. Gitu. Curhatnya ke Bappenas. Kitanya makin lemah. Nah, tadi Bappenas selalu sedang berpikir gimana caranya menguatkan awareness pilar keempat dari demokrasi. Dan solusi Bappenas itu selalu gimana caranya ngasih duit, ngasih anggaran untuk seumur hidup. Karena problemnya seringkali bukan itu. Tapi maksud saya begini teman-teman. Jadi memang saya setuju dengan Mbak Linda. Ayo kita gunakan upaya yang dilakukan DMRES ini mengeluarkan pilar kita. Dan selalu saja salah satu yang bikin kita lemah selama ini itu kan dukungan kurang. Yang kedua seringkali fragmentasi. Memang kita kadang-kadang bermusuhan. Dalam banyak kasus justru ada misalnya ada kegiatan itu malah rebutan. Itu juga problem-problem di internal masyarakat sipil. Jadi betul sustainability-nya atau apakah ini berlanjut atau tidak, betul-betul bagaimana semakin memanfaatkan ini momen program ini untuk memperkuat. Nah, semoga kekuatan itulah yang menjadi upaya. Isunya apa tergantung konteks masa depan yang teman-teman hadapi, termasuk teman-teman milenial yang mungkin 5 tahun lagi isunya bukan lagi bertarung dengan TNI ya, tapi mungkin bertarung dengan warga sendiri melalui sosial media. Tapi itu silahkan. Jadi terima kasih. Saya kira saya terus mendorong teman-teman YPPM ya. Konsolidasi masyarakat sipil itu adalah investasi terbesar bagi program. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman semuanya. Mbak Zulfi ada yang mau? Bappenas. Iya. Buat Bappenas. Ya. Catatan penting dari ini jangan dengan cara pandang kontinental. Jangan seperti cara pandang kontinental. Karena kita di Maluku itu kan kepulauan. Dari Aru mau ke Trangan itu dia sudah pulau terdepan yang berhadapan langsung dengan Australia. Itu juga dulu kami juga melakukan ini untuk investigasi secara yang jadi kasus nasional ya dengan Ibu Susi. Itu juga Benjina. Nah dari udah kita tidak usah bicara keterangan. Kalau keterangan aja itu sewa speed itu bisa 6 juta sekali pergi. Sekali jalan ya. 6 juta sekali jalan. Dan dia itu sama sekali tuh kalau kita mau menunggu ya, kalau kita misalnya mau menunggu transportasi umum, berarti kita melebihi SPD. Perjalanan dinasnya harus melebihi, karena dia tidak rutin. Itu misalnya dari Aru ke Trangan, dia perlu 8 jam perjalanan darat dengan perjalanan laut dengan menggunakan speedboat. Jadi ini juga yang harus harus diperhatikan gitu. Jadi semua di Maluku ini semua serba pesawat aja, harga tiket pesawat kita ke Aru aja sudah melebihi harga tiket pesawat mau ke mau ke Makassar, mau ke ini. Nah ini juga jadi catatan penting. Jadi misalnya teman-teman mau melihat, oh kita mau ngasih nih DMRES tapi wilayahnya misalnya ke Maluku Tenggara. Kalau teman-teman ini mengusulkan anggaran, jangan dikatakan kok bisa segini. Tidak bisa. Karena secara de facto-nya begitu. Itu. Karena kita kadang kan lihat peta. Oh deket nih, padahal kita tidak lihat di bawahnya itu skalanya. Perbandingan skalanya. Belum lagi begini. Kita di bawah, gelombangnya di atas. Artinya ini catatan saja, karena saya tahu teman-teman ini semuanya bergeraknya itu luar biasa.
gitu. Dan kalau orang Ambon bilang, ada satu pepatah orang Ambon bilang, untung nama hilang belanja. Sering itu yang terjadi. Jadi hanya menang nama doang, tapi belanjanya habis. Jadi di luar uang yang dikasih kita keluarin lagi duit gitu. Jadi untung nama hilang belanja. Bukan habis tapi tekor. Tekor, gitu kan? Jadi itu seperti itu. Tapi memang kita Ambon kan bukan orang yang labila kabila ya. Labila kabila itu lapar bicara lain, kenyang bicara lain. Kita jadi fakta-fakta aja. Sorry. Lapar atau kenyang tetap gak bicara. Ini yang namanya makan seng bisa mati, seng makan makan. Jadi itu sebenarnya catatan kita sih buat ini ya teman-teman Bappenas juga. Terima kasih. Juga sudah singgung, saya cuma mau bilang ke Mbak Zulfi bahwa memang di SBM standar biaya masukan itu kan ada sebenarnya. Iya. Sudah ada, cuman angkanya itu memang kecil. Tolong dinaikkan saja. Enggak, serius. Toh, ya Indonesia Timur, khususnya misalnya wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, itu kan mereka sudah survei sebenarnya. Di standar biaya masukan itu kan ada itu. Standar biaya masukan. Nah, tinggal dinaikin saja. Kan di situ lebih banyak kepada antar provinsi tapi antar kabupaten tapi kabupaten di dalam kabupaten gitu. Bukan antara kabupaten misalnya Ambon, Aru, Ambon, Maluku Tenggara, Kei, begitu, bukan. Dan itu hitung standar. Nah, coba dikasih naik ya kali 2 lah. 2 kali dari itu. Sudah bilang. Tapi kalau di ini mungkin catatan juga di SBK dan SBM itu tidak ada misalnya dari Maluku Tengah ke SBB. Tidak ada. Terus SBB ke Maluku ke SBP itu tidak ada. Kecuali kita naik ini ya, kita harus menggunakan daftar pengeluaran real. Itu jadi catatan. SBB itu apa? Serap Julfi nggak nyesel ya ikut ini ya. Ada masukan ya Mbak ya? Banyak masukan kayaknya. Mbak Julfi, mungkin aku klarifikasi. Apa yang dikerjakan memang bisa saya sampaikan sejalan dengan kebijakan yang direncanakan di Bappenas di bidang kami, Direktorat Politik dan Komunikasi. Kami yang ada di Direktorat Politik dan Komunikasi memang memiliki komitmen untuk mewujudkan inklusivitas dan juga penguatan PNS. Menambahkan juga mungkin apa yang disampaikan oleh Microsoft bahwa Bappenas melalui di Polkom memang memiliki salah satu arah kebijakan untuk memberikan data bagi organisasi masyarakat sipil OMS di Indonesia. Namun kebijakan ini masih dalam proses pengkajian, jadi kami belum bisa bicara lebih banyak atau bicara detail tentang hal itu. Tapi jika itu bisa diimplementasi dengan baik, maka menjadi peluang yang cukup potensial bagi OMS di Indonesia, baik yang ada di Jawa maupun yang ada di luar Jawa. Selanjutnya tanggapan yang baru. Ini tanggapan maksudnya yang ada di mengenai proses yang masukan untuk PJP, apakah itu masih terbuka atau tidak? Sebagai informasi, tanggapan yang ada di Indonesia memang sudah ditutup lah. Jadi waktu itu kami buka dalam periode waktu tertentu, aspirasi yang masuk diberikan tanggapan, klarifikasi juga. Misalnya saat teman-teman nanti mengunjungi website Indonesia Emas 2045, di sana ada banyak sekali pertanyaan yang muncul dan di sana juga akan dijelaskan tanggapan yang diberikan. Ada beberapa aspek yang ada di sana. Silakan nanti teman-teman bisa cek dan kemudian mungkin bisa dibaca Indonesia Emas 2045. www.Indonesia Emas 2025. Isinya prioritas Indonesia jangka panjang ya Mbak. Jadi bisa jadi prioritasnya berbagai macam bidang ada di situ. Iya. Oh, seperti RPJM ya? Ya, ini PJP. Iya, PJP 2025 sampai 2045. Sebelumnya 2014 sampai 2024. Sebelumnya. Iya. Mungkin saya juga mau nambahin sedikit gitu ya terkait apa yang disampaikan oleh teman-teman muda ini. Kami sangat
yang bisa dimainkan di masyarakat itu juga harusnya bisa dioptimalkan begitu. Dan jika teman-teman memang fokus di arena inklusivitas dan demokrasi, saya mungkin ada sedikit cerita. Kami baru mengundang salah satu founder Bijak Memilih. Bijak Memilih adalah salah satu gerakan yang diinisiasi oleh kelompok muda. Capaian yang mereka pamerkan cukup baik karena mereka mampu memberikan pendidikan politik yang optimal dan saya rasa cukup komprehensif. Mereka memberikan pemaparan yang detail tentang misi capres, cawapres dan juga track record partai politik. Setidaknya hal itu bisa menjadi salah satu contoh baik yang bisa diadopsi oleh teman-teman yang ada di Ambon. Mungkin prosesnya akan butuh waktu, tapi setidaknya ide-ide semacam itu sudah mulai berdiri dari saat itu. Terima kasih banyak Mbak Zulfi. Terima kasih banyak Mbak Zulfi untuk sharing knowledge-nya. Nanti teman-teman yang Bijak Memilih Mbak Ade nanti di-share ininya ya website-nya biar teman-teman bisa lihat versi pemilu. Siap. Oke, Mbak Bulan masih mau tanya, silakan. Itu Mas Gilbert. Gilbert mau tanya. Tambahan tadi Ibu. Ya, Ibu. Caca. Tambahan ya, mungkin sudah banyak tadi yang sudah disampaikan dari Komnas HAM, LBH, teman-teman lain. Ini saya sampaikan dari pandangan saya organisasi disabilitas. Mengenai Dembres jika tidak ada. Ya. Oh iya. Ya, mengenai Dembres jika tidak ada itu menurut saya itu sebenarnya pekerjaan kami. Oh. Ya. Harus ada. Harus ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang role itu atau tidak untuk kerja organisasi disabilitas itu terbatas. Jadi perlu mitra, perlu kerjasama dengan lembaga-lembaga, dengan LSM untuk membantu kami sendiri. Karena program kami, jika kami kerjakan sendiri otomatis jangkauan kami itu terbatas. Jadi terkait di luar dari program kerja kami, terkhususnya untuk organisasi yang menangani untuk pemilihan umum disabilitas khususnya, teman-teman dari EPPM sendiri untuk membagikan informasi secara skala besar itu kami sangat terbantu. Jika tidak ada EPPM, informasi yang kami bagikan itu juga terbatas. Begitu juga dengan teman-teman dari lembaga lain seperti Komnas HAM, LBH, otomatis informasi yang kami miliki itu juga bersifat terbatas. Kami juga membutuhkan informasi dari teman-teman dari stakeholder lain, masukan-masukan dari LBH, Komnas HAM, YBPM, teman-teman bisa jadi dengan program Dembres ini banyak pemahaman yang kami tidak ketahui, kami dapat mengerti, oh ternyata kondisinya seperti ini. Yang tadi sempat disampaikan oleh teman-teman literasi juga, ada beberapa hal yang di luar dari kami organisasi kami tidak ketahui, seperti teman-teman disabilitas yang masuk dalam daerah-daerah pedalaman yang mereka belum memiliki KTP. Itu kami juga membicarakan itu, kami membicarakannya juga dengan dengan KPK dan juga Bawaslu. Kami menyampaikan ternyata ada beberapa daerah yang belum terjangkau dan perlu diperhatikan lagi. Jadi sangat dibutuhkan program Dembres ini untuk organisasi disabilitas. Masalah yang paling lebih ke dalam untuk organisasi disabilitas, mohon maaf, ini mungkin agak kurang menyenangkan nanti. Organisasi disabilitas dalam hukum masih bersifat tertutup. Saya jujur sekali, karena dengan bersifat tertutup, mungkin tadi sempat ada dibahas kalau yang tadi Ibu Linda sempat bahas kan, organisasi pada umumnya itu kan takutnya begini, kalau kita undang yang lembaga sana,
nanti mereka begini. Mungkin berpikirnya kalau bisa kita mengundang mereka melihat kelemahan kita, itu jadi jelek buat kita. Sebenarnya pemahaman itu salah. Terus organisasi disabilitas juga pada umumnya, mohon maaf saya bisa katakan, kalau tidak dibicarakan soal uang maupun makanan, mereka tidak datang. Iya, saya jujur saja. Namanya organisasi disabilitas, kami penyandang disabilitas, jika tidak menguntungkan kami tidak datang. Saya pernah ada kegiatan dengan YPPM, karena saya rasa undangan yang saya terima cukup lambat, langsung saya hubungi staf dari YPPM, mungkin orangnya terkadang kakak ya. Saya sampaikan begini, kalau kakak dong tidak kasih makan dan tidak kasih uang pun saya tidak keberatan, yang saya perlu materi. Saya tidak butuh makan sama uang. Waktu saya sampaikan itu, memang ada perdebatan antara kami organisasi disabilitas dan juga LSM. LSM menilai, mohon maaf ya, sederhana untuk teman-teman YPPM ya. YPPM sempat melihat progres kami terkesannya program organisasi mati dalam bahasa tidak bekerja, tidak kelihatan progresnya. Tapi saya sampaikan kendala kami seperti ini. Di situ saya mencoba untuk membangun mitra. Saya ingin mematahkan stigma kalau organisasi disabilitas itu memahami kalau kami dapat bekerja sendiri sementara pemahaman itu salah. Akhirnya organisasi disabilitas lebih mencari seperti Komnas HAM, LBH, tanpa mereka berpikir bahwa yang seperti LSM ini juga akan sangat membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terus untuk sosok figur yang mungkin dapat diajak ngobrol atau diajak sharing, saya secara pribadi saya bisa sampaikan sepertinya untuk figur seperti itu belum ada. Ya, kami lebih ke Komnas HAM, lebih ke lembaga, bukan ke sosok figur yang lebih spesifik, itu belum ada. Jadi kami lebih ke lembaga, ke Komnas HAM, ke LBH, dengan Ibu Lita, Ibu Linda. Tapi untuk kami secara pribadi punya sosok seperti dewan, gubernur, wali kota, itu mungkin kami belum ada seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bu Gilbert. Kita kasih close ya. Ya, kakak Gil yang kecil. Nomor rekening. Ya, silakan. Dari Rumah Milenial Indonesia di wilayah Maluku lebih berharap supaya Depres ini terus berkelanjutan. Kenapa? Karena porsi kami bicara soal Maluku, yang di dalamnya itu adalah 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Fokus kami sekarang ini hanya ada di Kota Ambon. Kami berharap dengan Depres kita sama-sama bergerak melihat 11 kabupaten kota yang ada di Maluku. Dan itu yang kami harapkan. Depres terus ada dan sama-sama mengawal, sama-sama dengan kami mengawal aspirasi dari masyarakat sipil. Itu saja, terima kasih. Amin. Terima kasih. Ya, itu harapan kita juga ya. Harapan kita karena semua. Amin lah. Saya amin dulu. Ya, kalau singkat saja. Kalau saya sama seperti apa yang tadi disampaikan sama Jordan. Karena selama ini kan dalam program Depres ini kan kami hanya Kota Ambon sama Maluku Tengah tuh, jadi saya berharapnya program Depres ini tetap berjalan, terus jangkauannya juga luas di wilayah Maluku supaya ketika ada terjadi kayak diskriminasi bukan cuma di wilayah Maluku Tengah dan Kota Ambon, di wilayah kabupaten-kabupaten yang lain juga kami bisa membangun jejaring dengan OKP yang ada dari kabupaten-kabupaten situ. Nah, misalnya kan cuma dua ini saja, Kota Ambon sama Maluku Tengah, jadi misalnya ke Buru, ke Maluku Tenggara, begitu. Ke Banda Neira gitu ya. Banda Neira itu kan masih masuk Maluku Tengah, jadi masih cari. Geser saja. Geser. Kalau gitu ketua. Kalau itu saya setuju. Geser aja, geser. Setuju. Terangan. Iya, dia peduli banyak. Mbak Adek, karena kalau kita sedikit lagi Yang pindahannya peduli kalau kita banyak. berbicara tentang diskriminasi di wilayah Maluku ini paling rentan sekali selain disabilitas,
kekerasan yang sering terjadi, diskriminasi itu hak wilayah, hak tanah, Mbak. Ya, itu masyarakat selalu mengeluh terkait dengan perampasan hak tanah yang dilakukan oleh pemerintah, dan itu tidak ada solusi, Mbak. Cuman mereka hanya menyuarakan, menyampaikan, tapi tidak ada solusi yang diberikan oleh yang misalkan korban yang dirampas tanah ini, Mbak. Bukan cuma di wilayah Kota Ambon, tapi banyak di daerah-daerah desa-desa yang lain di wilayah kabupaten. Oke, terima kasih banyak. Mungkin aku mungkin merespon karena pertanyaanku jadi kayak temen-temen jadi lembut. Misalnya, kami mengerti bahwa sebagai donor, dana kami sangat kecil daripada kebutuhan di Indonesia. Jadi dari program lain sudah ada pengalaman bahwa kalau mau berdampak lebih luas ke depan, bagaimana masuk ke dalam sistem Indonesia sendiri melalui mitra setempat. Apakah maksud saya jelas tadi? Jelas. Saya mau bertanya mengenai keberlanjutan. Tapi saya juga mau menambah bahwa pemerintah Australia baru mengeluarkan kebijakan undang baru dan di dalamnya mau prioritas gender equality atau hak orang perempuan dan juga hak orang penyandang disabilitas sangat penting ya. Dari ke depan secara umum program Australia di Indonesia akan tetap sebagai prioritas, atau tidak hanya punya program DEMRES, misalnya juga punya program inklusi. Apakah saya mau bertanya kepada teman-teman di sini, apakah sudah dengar mengenai program inklusi? Ya. Pencanangannya juga kita tersudah. Jadi kalau bisa minta dukungan dari mereka ya. Kalau perlu lebih banyak informasi dari program ini, kami bisa bantu dengan koordinasi dan dukungannya. Kami mau, apakah saya jelas? Ya. Oh, rumah generasi. Oh, mereka melibatkan rumah generasi. Ya, rumah generasi itu untuk inklusi. Iya. Itu tahun 2020. Jadi kalau inklusi sistemnya, they already selected their sub partners for each region. Mungkin nanti gini kalau apakah mereka akan ada bukaan lagi, like open the selection process for other sub partners? Ya, dan maksud saya juga mengenai tidak hanya mengenai dana, tapi juga mengenai hal kolaborasi. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Linda tadi, perlu kerjasama untuk mengatasi masalah yang sulit ini. Jadi kalau bisa bekerja dengan mitra inklusi juga yang mau mencapai tujuan yang mirip, mungkin bersama akan lebih kuat. Ya. Dan juga misalnya kami punya satu program lain juga bekerja di provinsi ini, apa IAPJ? Ya, jadi mengenai program Access to Justice. Oh ya, yes. Kami juga bekerja di mengenai hal ini, tapi lebih dari sisi courts, pengadilan, tapi lebih berfokus pada tingkat nasional. Bagaimana bisa mengatasi masalah ini? Misalnya dengan kasus pelecehan seksual untuk meningkatkan hak orang penyandang disabilitas dan juga perempuan untuk akses ke pengadilan. Kami juga bekerja dalam hal ini. Sayangnya bukan di provinsi ini ya, di tingkat umum biasa. Ini saja dari saya. Oke, terima kasih. Dan mudah disampaikan oleh Kak Emma, Kak Wulan, Bung Mustafa, cukup jelas ya teman-teman semuanya ya. Sama Mbak Suti, tadi juga ada banyak informasi juga dari Mbak Suti. Terima kasih teman-teman semuanya. Ini sudah jam 5:17. Kita nanti akan tutup dulu, tapi kalau masih mau ngobrol silahkan dilanjutkan secara informal. Tapi secara umum kami dari Gashi Foundation mengucapkan banyak terima kasih teman-teman semuanya. Informasinya sangat kaya, sangat luar biasa, jauh lebih banyak daripada yang tertulis di laporan. Kenal lagi anak-anak. Tapi mudah-mudahan pertemuan
temuan ini juga bisa menjadi bahan untuk teman-teman tulis ya di laporan yang harus dikirimkan di bulan ini. Gitu. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah memberikan energi yang sangat bagus, sangat kuat ya. Itu juga menjadikan apa ya, kekuatan juga gitu buat kami. Jadi dari Jakarta tuh senang kalau melihat teman-teman antusias, terus teman-teman juga berharap untuk ini terus berjalan dan sebagainya. Itu kami juga senang dan rasanya nggak rugi gitu loh kita mengadakan kegiatan ini. Terima kasih juga terutama kepada Ibu Linda, Sinta, sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Ya, mudah-mudahan terus memberikan dukungan kepada kami, YPM dan kawan-kawan milenial ya, terus memajukan Maluku dan mudah-mudahan nanti Maluku kota inklusif atau Maluku kota ramah segera terwujud dan apa namanya bukan hanya jargon gitu, tapi benar-benar implementasi ya. Mungkin itu dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, mohon maaf kalau ada juga yang teman-teman pengen sharing satu belum. Nah setelah kita tutup nanti silakan kita ngobrol lagi. Terima kasih banyak. Silakan. Silakan dimakan. Silakan dimakan.